Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah, khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, kullu bid'atin dhalal, kullu dhalalatin finnar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadid yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah ucapan perkataan yang baik dalam hadis, menyatakan, apabila kamu tidak dapat berkata yang baik, auliyasmut, hendaklah engkau diam, karena jauh lebih baik diam daripada menyampaikan sesuatu perkataan tetapi merusak dirinya dan orang lain. Jagalah tutur kata, sebab tutur kata itu dapat menghantarkan seseorang kepada sebuah kebaikan, juga dapat menghantar seseorang itu kepada sebuah keburukan. Bahkan tutur kata itu dapat menghantar seorang hamba menuju kepada jannah Allah, dan dengan tutur kata juga dapat menghantar seorang hamba itu menuju kepada neraka jahanam. Fa inna astaqal kalami kalamullah, dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, perkataan firman Allah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan firman Allah. Mengapa perkataan firman Allah itu atau perkataan kitab-kitab Allah itu adalah perkataan yang amat baik? Kalau mengukur kebaikan, maka kebaikan sempurna hanya milik Allah. Bukan diukurkan kepada syair manusia, perkataan manusia, ucapan manusia. Mengukur kebaikan, mengukur kebenaran, mengukur keadilan, dan hal yang lurus adalah Allah. Parameternya adalah Allah. Itulah sebabnya Rasul menyatakan sebaik perkataan itu adalah perkataan Allah. Kalau demikian, mereka yang beriman kepada Allah, supaya perkataan mereka baik, ukurannya adalah dia memperkatakan perkataan yang ada di dalam kitab Allah.
firman Allah. Kalau firman Allah ada pada diri mereka dalam perenungan dan penghayatan atau dalam tartil, ya, dalam bacaan dan menghayati, merenungi maknanya dan tersimpan di hati mereka, insya Allah pasti manusia apabila menuturkan sebuah perkataan, ucapan yang keluar pada dirinya, pasti terawasi dengan kalimat ayat-ayat Allah itu, sehingga dapat menghasilkan tutur kata yang baik. Wa qulu qawlan sadida, hendaknya engkau berkata yang baik. Dan perkataan yang baik adalah perkataan yang ada landasan kebenaran, kebaikan sempurna, yaitu kitabullah. Sehingga mengapa kita diwajibkan untuk senantiasa tartil membaca, ya, ayat-ayat Allah, karena di dalam ayat-ayat Allah dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab itu tidak ada kebohongan dan kedustaan. Dan yang tidak pernah akan ada kedustaan padanya adalah Allah. Selain itu dusta. Perkataan yang baik adalah perkataan yang tidak ada dusta di dalamnya. Dan sebaik-baik perkataan yang tidak ada dustanya adalah perkataan di mana ada pengawasan dan ada filter dari kitab Allah. Karena di dalam kitab Allah itu isinya adalah hudan lil muttaqin. Di sana ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Akan menunjukkan orang yang bertakwa itu bagaimana dia bertutur kata yang baik. Akan menginspirasikan nilai-nilai kemuliaan yang apabila dia ucapkan sangat nikmat, sangat menyenangkan, sangat mengagumkan, penuh hikmat dan ma'rifat. Itu yang Allah katakan, hendaknya engkau bertutur kata yang baik. Tidak ada kata yang baik lebih baik dari perkataan Allah. Sehingga di zaman Nabi Daud alaihissalam membimbing umatnya mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Allah, Torah Allah, membaca merenungkan siang dan malam. Mereka itu orang yang berhasil. Perkataan mereka itu menunjukkan keberhasilan, yaitu baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, bertindak yang baik. Karena panduannya adalah kebaikan yang sempurna datang dari firman Allah. Berbahagialah orang yang lapar, yang haus akan firman Allah, kata Nabi Isa itu. Ya. Kata Rasulullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan firman Allah. Firman Allah harus dibaca. Karena firman Allah itu akan menempati bagian batin manusia dan menempatkan area yang subur, tanah yang subur. Sehingga taburan ayat Allah yang dibacakan dan diperdengarkan akan segera menumbuhkan tanaman yang baik dan menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik yang bermakna rohani, penuh dengan kasih dan sayang.
penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, penuh dengan kesabaran dalam kehidupan. Karena buah yang keluar dari pohon yang tertanam di atas tanaman yang baik, yaitu tertanam di atas ayat-ayat Allah yang telah disimpan di dalam hatinya, menumbuhkan pohon baik itu, menghasilkan buah baik itu, dan terasa nikmat apabila dicicipi melalui tutur kata dan ucapan. Hendaknya engkau bertutur kata yang baik, tercicipi perkataannya seperti buah yang menghasilkan kebaikan, lezat, bukan kalimah-kalimah khusr yang sebaliknya. Ia mendahulukan kebenaran Allah, mendahulukan Allah dan kebenarannya. Nikmat Allah pun ditambahkan kepada mereka. Subhanallah. Kebenarannya duluan, yaitu ayat-ayat Allah diperdengarkan pada diri mereka. Di samping memperdengarkan kepada orang lain, utamanya diperdengarkan kepada diri mereka. Karena ayat Allah itu akan memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan mereka pengertian yang dalam, bahkan menegur mereka dan menghajar mereka apabila mereka tidak berada dalam kebenaran itu. Jauh lebih baik penghayatan kepada ayat-ayat Allah sebagai hudan lil muttaqin untuk mengkritisi diri mereka daripada orang lain mengkritisi. Orang lain mengkritisi mungkin baik, tapi kerap kali orang menilai, kok sok rohani negurin anak, dia sendiri gak pernah lakukan. Selalu ada feedback, ada timbal balik penilaian. Karena manusia yang mengkritisinya. Tetapi kalau ia membacakan ayat-ayat Allah dan Allah yang mengkritisi, siapa yang akan melawan Allah? Sedangkan Allah sedang merencanakan kebaikan kepada diri mereka melalui perenungan dan penghayatan mereka terhadap ayat Allah. Jadi sebaik-baik orang mengeluarkan perkataan, yang tadi kita dengarkan ayatnya menyatakan hendaknya, orang yang beriman hendaknya bertutur kata yang baik adalah mereka yang membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca Al-Injil, At-Taurat, Az-Zabur, merenungkan, kemudian mereka mengamalkannya dan kemudian mereka mewujudkannya dalam kebaikan mereka sendiri. Karena di dalam situ ada petunjuk yang baik untuk mereka, menasihati mereka. Bahkan tidak akan enggan-enggan Allah menegur mereka dan menghajar mereka. Dikata Rasulullah, apabila kita membaca Al-Quran itu menyenangkan, juga Al-Quran itu ya menusuk. Ya, jadi Al-Quran apabila dibaca, ayat-ayat Allah kita baca, Alkitab kalau kita baca, ya dapat menghantar mereka kepada kebaikan, juga dapat menghakimi mereka karena keburukan mereka. Jadi dapat menyelamatkan mereka juga sebagai hakim atas diri mereka sendiri. Jauh lebih baik kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah, kemudian dia yang menasihati, dia yang menegur dan bahkan mengkritisi, jauh lebih baik daripada kita selalu mendengarkan kritikan dan kritik dari orang lain untuk memperbaiki akhlak dan moral kita. Jauh lebih baik kita mendengarkan langsung dari Allah melalui penghayatan dan perenungan kita kepada ayat-ayat Allah.
Jadi sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan firman Allah. Karena itu kalau manusia ingin bertutur kata yang baik, orang mukmin yang ingin berkata dengan kata yang baik, hendaknya dia terkoneksikan diri, mengkoneksikan diri, menyambungkan diri kepada kebaikan ayat-ayat Allah. Niscaya ayat-ayat Allah akan memberi hudan, petunjuk bagaimana ia berakhlak dan bermoral dalam menuturkan perkataan kepada dirinya atau kepada sesamanya. Ulaika hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu akan dapat petunjuk dan memperoleh kebaikan dan kemenangan di dalam tutur kata mereka itu. Kalau demikian, sebagai kebalikannya, kalau dia tidak membacakan ayat-ayat Allah, dia tidak mengambil referensi kebaikan tutur kata dari perkataan Allah di dalam ayat, kemungkinan itu tutur kata dari selain Allah. Dan pasti itu dari selain Allah. Dan kemungkinan kalau selain Allah baiknya sangat relatif sekali. Ya, bahkan lebih banyak tersinggungnya atau kebaikannya daripada baiknya. Dan itu semua bersumber dari syaitan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, apabila kamu tidak sanggup berkata baik, hendaknya engkau diam. Artinya engkau renungkan kembali dirimu dan kembali kepada Allah dan Rasul, atau kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada Quran. Kamu membaca, merenungkan, menghayati, untuk kemudian engkau akan mendapatkan inspirasi yang baru bagaimana hendaknya engkau bertutur kata. Bagaimana engkau menyikapi sesuatu. Saya sangat yakin apabila kita dibimbing oleh kebenaran yang sempurna, itu dari Kitabullah, pasti kita ditunjukkan kepada kebaikan yang sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, apabila sebuah urusan yang berkaitan dengan Allah atau berhubungan dengan ad-dinullah yang tidak ada contohnya di dalam ayat-ayat Allah, atau di dalam firman Allah, atau di dalam pengajaran nabi-nabi, orang-orang saleh, itu adalah sesuatu yang bidat, atau sesuatu yang tidak Allah kenal, sesuatu yang baru, yang tidak dikenal. Dan bidat itu dekat pada dolalah, itu sesat. Dan dolalah finnar, Rasul. Yang sesat itu tempatnya bersama dengan syaitan, yaitu di neraka. Jadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan sempurna adalah bersumber dari firman Allah. Firman Allah tidak hanya kita baca dengan suara yang indah, tetapi firman Allah harus direnungkan, dihayati maknanya sehingga meresap. Harus kita rasakan lezatnya makna bacaan itu dalam pengertian. Ya,
resapnya bacaan yang indah itu meresap pada makna yang mendatangkan pengertian besar. Kita mengerti padanya. Ketika kita mengerti dan memahami, pasti kita mendapatkan inspirasi bagaimana kita berakhlak baik, berakhlakul karimah, bertindak dan bersikap yang baik, termasuk bertutur dan berkata yang baik. Senangkanlah, sukakan apa yang disebut dengan ayat-ayat Allah. Baca dan hayati, renungkan terus menerus. Sukakan itu sebaik-baik kalimat, sebaik-baik perkataan ada di dalam ayat-ayat Allah. Di zaman Rasulullah, karena kecintaannya kepada bacaan ayat-ayat Allah, sehingga dalam riwayat lain Rasulullah kalau membaca ayat Allah pada sholat tahajud atau sholat malam, doa malam, sampai kakinya bengkak karena tidak terasa betapa nikmatnya bacaan itu. Ayat itu dibacakan, tidak dia merasakan berdirinya sudah terlalu lama, tidak terasa. Ya, dan orang-orang yang memiliki komitmen takafur ya, pada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak enggan-enggan membiarkan tubuh mereka walaupun seperti tidak terurus, tetapi mereka memasukkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu dari kalimat-kalimat dari Allah, ayat-ayat dari Allah yang dia terus-menerus alirkan kepada hatinya, pikirannya, bacaannya, dialirkan terus-menerus, dilafazkan terus-menerus, dibacakan terus-menerus, dan menikmati lezatnya bacaan itu karena bermakna di dalam penghayatannya. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya baca tinggal lalu begitu saja? Atau sebagai sebuah tradisi? Kita hendaknya menyikapi diri kita kembali, bagaimana sikap saya seharusnya ketika saya akan menuturkan sebuah perkataan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka landasan pokoknya adalah ketika ia membacakan, mentartil ayat-ayat Allah dengan baik, merenungkan dan menghayati, niscaya akan menghasilkan perkataan-perkataan yang baik pula yang keluar daripada diri mereka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dapat menginspirasi kita untuk kilas balik, menghayati, merenungkan perjalanan rohani kita, ketaatan dan keimanan kita kepada Allah dalam rangka mewujudkan suatu amalan, tampilan, dan gerak daripada kehidupan kita dalam rangka mewujudkan kebaikan-kebaikan yang Allah ridha kepadanya dari firman-Nya, dapat menolong kita, membangkitkan semangat kita kembali kepada Allah dan kembali kepada firman Allah, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasul. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.